Salam sehat, salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mencoba membahas terkait dengan peristiwa akhir-akhir ini semasa pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita ketahui bersama teman-teman, COVID-19 menyerang Indonesia di awal tahun 2020 dan semua terkena dampaknya. Perekonomian, pariwisata, pendidikan, pekerjaan orang tua kita, bahkan hingga ke pelosok daerah negeri Indonesia semuanya terkena dampaknya. Mereka tidak bisa keluar, di beberapa daerah diterapkan PSBB, semua terkena dampaknya teman-teman. Nah, lalu bagaimana terkait dengan proses pendidikan, proses belajar mengajar yang ada di berbagai jenjang, khususnya saya akan membahas yang ada di perguruan tinggi. Beberapa waktu terakhir, mahasiswa menuntut melakukan aksi pergerakan, menuntut kampus, para birokrat kampus untuk kemudian menurunkan UKT, biaya pendidikan. Apakah ini relevan? Apakah ini sudah sesuai? Apakah ini tepat? Atau hanya omong kosong? Atau hanya ego saja dari mahasiswa? Tidak, teman-teman. Kita coba bahas secara singkat. Presiden pada tanggal 30 Juni menyampaikan bahwa pada saat ini ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran angka 2,97%. Perekonomian Indonesia tumbuh di angka 2,97%. Seluruhnya terkena dampak. Kita tahu ini angka yang mengkhawatirkan karena di beberapa tahun terakhir Indonesia tumbuh di kisaran 5%, teman-teman. Lalu kita akan kutip lagi pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan. Beliau mengatakan tercatat kurang lebih 3 juta para pekerja yang sudah terkena PHK dari perusahaan. Saat ini saya mau bertanya, siapa yang terkena PHK itu? Apakah om kita? Apakah teman kita? Keluarganya terkena PHK? Apakah sahabat kita di kampus? Tidak ada yang tahu, teman-teman. Saya akan mengutip lagi pernyataan dari Bapak Juliari Batubara. Beliau merupakan Menteri Sosial. Beliau mengatakan saat ini angka kemiskinan sudah mencapai 9,2%. Dan beliau memprediksi angka ini akan naik hingga 10-12%. Saya ingin bertanya, siapa orang-orang yang masuk di dalam angka tersebut? Apakah teman kita, keluarganya jatuh miskin, terkena dampak langsung? Apakah sahabat kita yang ada di kampus? Atau bahkan diri kita sendiri? Atau teman dekat kita? Tidak ada yang tahu. Lalu apakah tuntutan dari mahasiswa itu sudah relevan di saat seperti ini? Kita sudah memasuki fase yang cukup lama, dari di awal tahun sampai ke pertengahan tahun. Namun, apakah kita harus tetap membayar sebagaimana mestinya? Padahal kita tidak menggunakan fasilitas yang berada di kampus. Kita tidak menggunakan beberapa peralatan, beberapa fasilitas yang dihadirkan, AC, komputer, dan beberapa fasilitas-fasilitas yang lainnya. Apakah kita egois? Lalu timbul pertanyaan, mahasiswa egois, bagaimana dengan tenaga pendidik, bagaimana dengan dosen? Kalian harus tetap membayar full. Bukan itu, teman-teman. Harus fair di sini. Harus ada win-win solution. Bukan hanya kita yang terkena. Tenaga pendidik juga terkena. Tapi apakah kita harus tetap membayar full? Di mana logikanya? Oke, saya mengatakan seperti ini. Tidak jadi masalah kita membayar full. Tapi kalau bisa dipertanggungjawabkan secara transparansi, kemana saja alokasi anggaran tersebut, apakah itu sudah sesuai, apakah itu adil, tidak jadi masalah. Tapi selama itu belum bisa terjadi, belum adanya pertanggungjawaban secara transparansi yang adil, itu tidak bisa. Selalu saja ada peluang. Saya tidak menuduh, tapi itu yang terjadi. Kenapa? Kita ketahui tenaga pendidik juga terkena, para dosen juga terkena. Tapi apakah dengan mereka terkena juga berarti kita tidak terkena? Oh, tidak bisa. Oke, ada yang mengatakan mahasiswa tidak membayar kos secara full. Mahasiswa tidak menggunakan biayanya untuk kerja kelompok di kafe, untuk berkegiatan yang mengeluarkan duit.
Kita tidak melakukan, tapi orang tua kita terkena. Siapa yang tahu orang tua kita terkena potongan di pekerjaan mereka? Siapa yang tahu orang tua kita terkena potongan gaji? Siapa yang tahu orang tua kita mendapatkan pres dari gaji mereka? Tidak ada yang tahu, teman-teman. Oleh karena itu, mahasiswa tidak omong kosong di sini. Harus adanya win-win solution. Kita tidak bisa bergerak secara sendirian. Kita juga mengerti kondisi para dosen tenaga pendidik, tapi kita juga terkena dampak dari orang tua kita. Tidak ada yang tahu. Kita juga mengharapkan yang terbaik. Oleh karena itu, tetap kita perjuangkan, teman-teman. Jangan kendorkan perjuangan ini. Masih banyak teman-teman kita yang di luar sana tidak dapat bersuara, maka kita bantu bersuara. Salam perjuangan. Salam perjuangan, salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.